Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu tanggal 5 April 2020. Dan ibadah hari ini memperingati masa atau Minggu Palma. Untuk itu ibadah saat ini pun juga tidak berbeda dengan ibadah yang lalu. Kita masih menggunakan YouTube sebagai media kita beribadah, namun tidak apa-apa. Untuk itu sebelum kita memasuki ibadah hari ini, saat hening dipersilahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditunjukkan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Kidung Jemaat 162, Hosiana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana bagi anak Daud. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 161, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, Hosana anak-anak memuji Dikau terus, Hosana Raja kami, Hosana anak dan utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Berita anugerah Yesaya 42 ayat 3 sampai 4. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan.
Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan, untuk itu kita respon bersama-sama dengan memujikan Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas bukit Kala. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, di tengah situasi kondisi yang saat ini bagi kami sulit untuk bersekutu, untuk berhimpun di rumah ibadah-Mu, namun biarlah kami di masing-masing rumah kami duduk bersama, diam untuk mendengar sapaan. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bukalah mata hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai Allah di tangan Tuhan. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini mari kita bersama-sama mendengar dari Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersekutu di rumah ibadah, tetapi biarlah kesempatan yang indah ini kita boleh bersekutu bersama di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Firman Tuhan yang saat ini hendak kita renungkan bersama-sama, kita beri tema rendah hati tanda anak Tuhan. Rendah hati tanda anak Tuhan. Tentu ini suatu kata yang sering kali kita dengar. Namun bagaimana kita menjalani kehidupan? Sesungguhnya kita belum mampu melakukan dengan sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana stay at home, kita semua diharapkan berhimpun, berkumpul di rumah, berjaga di rumah, tidak keluar rumah. Dalam di rumah bersama, kami mencoba menyapa Bapak Ibu Saudara. Biarlah ibadah di rumah tetap berjalan dengan baik dan boleh merasakan pernyataan Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Minggu mengingat Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saat ini kita diajak untuk rendah hati, tanda sebagai anak Tuhan, dalam situasi zaman yang penuh dengan kompetisi sekarang ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan kerendahan hati mungkin dianggap sebagai penghalang sebuah keberhasilan atau kesuksesan, sehingga sikap rendah hati mulai ditinggalkan kebanyakan orang. Keinginan sebagian besar orang yaitu untuk menjadi seseorang, yaitu seseorang yang penting, menjadi berarti dan mendapat pengakuan. Sehingga banyak orang melakukan apa saja agar diakui keberadaannya, agar mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Akibatnya tentu terjadi persaingan yang sangat ketat untuk menjadi yang terpenting, menjadi yang berarti itu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen? Pandangan Kristen tentang kerendahan hati sudah sangat jelas dalam bacaan kita tadi. Dari Filipi 2 ayat 5-8 tadi di sana disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang menjadi dasar sikap rendah hati dalam pandangan Kristen adalah diri Kristus Yesus sendiri. Diri Kristus sendiri, mulai dari kelahirannya di kandang domba, kerendahan hatinya dalam sikap hidupnya, demikian juga kerendahan hati dalam menjalankan tugas panggilan, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib, taat sampai mati. Yesus juga mengajarkan bagaimana kerendahan hati yang tentu berbeda dengan kebanyakan orang. Yesus mengajarkan sikap yang rendah hati berbeda dengan orang pada umumnya, yaitu barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi Yesus melakukan itu. Demikian juga barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, Yesus yang mau merendahkan diri akhirnya ditinggikan. Sehingga Rasul Yakobus pun menegaskan dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Barang siapa mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai murid Kristus meneladani Kristus yang adalah hamba Tuhan yang setia, seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 50 di sana adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang siap dididik menjadi murid Tuhan. Arti kata murid dalam bahasa Ibrani limudin berasal dari kata kerja lamat yang mempunyai arti belajar. Belajar membiasakan diri. Belajar melatih sikap dan kecakapan. Hal itu akan berdampak dalam kehidupan orang yang mau belajar. Karena dari kemampuannya, dari kecakapannya itu, Tuhan memberikannya lidah seorang murid. Lidah seorang murid yang mampu untuk memberi semangat kepada yang letih lesu. Demikian juga hamba Tuhan itu siap untuk menghadapi orang yang tidak senang. Bahkan ia rela, tabah, dan setia menanggung penderitaan yang muncul. Walaupun dihukum, walaupun dihina, walaupun dipermalukan.
dia rela. Dan hamba itu sikapnya dilakukan secara sadar. Dilakukan secara sadar oleh sebab ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan tidak akan membiarkan. Ia yakin bahwa Tuhan, Sang Maha Adil, akan membenarkan dia yang telah berjalan sesuai firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus harus terus dilanjutkan dan dikerjakan oleh murid-murid Yesus, yaitu dengan meneladani Dia. Murid-murid Yesus harus melanjutkannya dengan meletakkan pada dasar pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang percaya atau murid Kristus. Yaitu yang pertama, yaitu kesediaan untuk menyangkal dan merendahkan diri menjadi seorang hamba. Kita semua harus siap untuk menyangkal dan merendahkan diri menjadi seorang hamba. Yang kedua, kesediaan untuk taat. Bahkan taat sampai mati kepada Bapa. Apapun tantangan, apapun rintangan, menjadi murid Kristus yang telah dipanggil untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah. Ada kesediaan taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyangkalan diri dan ketaatan sampai mati tersebut telah membuat Allah berkenan kepadanya, yaitu ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Allah Bapa berkenan kepadanya sehingga meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Palmarum, yaitu minggu mengenang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang berarak-arakan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Perjanjian Lama, yaitu Paskah yang artinya dilalui, yang mana pintu-pintu orang Israel yang telah dibubuhi dengan darah dilalui oleh malaikat pencabutnya. Dan Paskah itu juga memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tuhan telah menuntun membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem itu, banyak orang mempercakapkan tentang siapa Yesus. Apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang semacam itu, Yesus yang selama ini biasa-biasa saja dalam pengajarannya, tetapi pada kesempatan itu, yaitu saat perjalanan menuju Yerusalem, Yesus
bertindak tidak seperti biasanya. Yesus bertindak demonstratif. Saat itu ia melakukannya. Ia mengendarai seekor keledai muda dan diarak oleh para murid dan orang banyak pada saat itu. Dengan tindakannya itu, Yesus hendak menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang datang dengan lemah lembut, yang datang dengan kerendahan hati, dengan mengendarai seekor keledai, bukan dengan mengendarai kuda perang. Yesus tidak datang dengan kekuatan senjata, melainkan datang dengan tindakan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus diajak oleh Tuhan terlibat di dalam karya penyelamatan. Mari kita hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dengan kasih, dengan kerendahan hati. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh cukup, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur akan kasih setia yang senantiasa Tuhan tunjukkan. Tuhan, kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba yang akan taat dan setia dan hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Bahkan kami pun siap, rela untuk menderita. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon berkat-Mu untuk kesempurnaan kesembuhan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ignatius Timbul Barimbing, untuk Ibu Susi Hamonangan, untuk Ibu Sri Sutartini, untuk Ibu Sri Suyastin, untuk Ibu Agus Wibowo, untuk Ibu Sutrisno. Berkatilah mereka Tuhan, melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, sehingga saudara-saudara kami boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Demikian juga untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga para orang tua kami boleh bersandar kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sitiati Sanjoyo, untuk Bapak Barimbing, untuk Ibu Sri Mulyo Gundani, untuk Ibu Jin Emil Kroma, untuk Bapak Satimin, untuk Bapak Binsar. Berkatilah para orang tua kami ini, biarlah mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, dalam situasi saat ini yang tidak bisa masuk sekolah, harus belajar di rumah. Berikanlah ketekunan, berikanlah kemampuan. Juga Tuhan, Engkau yang akan mendampingi anak-anak kami di dalam belajar mereka, sehingga memanfaatkan waktu untuk belajar dengan baik, sehingga tugas-tugas dari ibu guru dan bapak guru boleh dikerjakannya dengan baik, karena Tuhan menolong mereka. Demikian juga untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Tuhan, berkatilah mereka, tunjukkanlah yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu.
yang selama ini juga Tuhan tidak dapat menyelenggarakan kegiatan, kiranya juga Tuhan memberkati. Kami tim ibadah yang masih harus memprogram beberapa kali ibadah, kami juga mohon berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh-sungguh saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden, berkatilah juga aparatur pemerintah, terlebih Tuhan para medis yang saat ini berjuang dan berjuang untuk mengusir, menghalau virus corona, agar semuanya segera tuntas. Dan itu semua hanya karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya para medis yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kemampuan. Terlebih lindungilah Tuhan dari bahaya virus corona ini. Demikian juga aparat keamanan yang saat ini juga sedang terus berpatroli, kiranya juga Tuhan memberkatinya. Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya masih banyak yang kami mohon kepadamu, karena keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan atau menyatakan rasa syukur kita. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 12a yang demikian. Dan dengan setiap mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kita antar dengan nyanyian Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih Tuhan di tengah badai penyakit virus corona ini yang menghantam di sekeliling kami, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami. Izinkanlah kami Tuhan mengucap syukur melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu dan menjadi sarana untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Tuhan berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau berikan kebijaksanaan dan Kau berikan ketelitian sehingga dapat mengatur dan menyimpannya dengan baik. Dan Kau berkati juga keluarganya, senantiasa Kau berikan kecukupan. Seluruh hidup kehidupan kami Tuhan kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad
kita pembaharui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Mari kita undur dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. NKB 83 bait 1 dan 2, non di bukit yang jauh.
kuasa